Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Afik semua, siap-siap takjub. Karena kali ini, kita nggak bahas soal jin, geopolitik, atau teori konspirasi. Tapi soal mobil terbang dan bukan buatan Elon Musk, Jepang, atau Jerman. Tapi dari Indonesia. Iya, betul, dari tanah yang katanya cuma jago bikin mie instan sama sinetron patah hati. Namanya Alfa. Bukan singkatan dari aku lelah fakta dan akal sehat diabaikan ya. Tapi nama sebuah prototipe mobil terbang buatan anak bangsa dari Bandung, Jawa Barat. Dan kalian tahu, mobil ini beneran bisa terbang. Inspiratif, membumi, bangga tapi kritis untuk kemajuan anak bangsa Indonesia. Alfa ini dikembangkan oleh tim engineer muda Indonesia. Latar belakang mereka campur aduk. Ada yang dari teknik mesin, elektro, bahkan ada yang belajar ngoding dari warnet. Tapi satu yang pasti, mereka punya mimpi besar. Mereka melihat kemacetan di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, bukan sebagai nasib, tapi sebagai tantangan teknologis. Lalu mereka tanya, kalau Jepang bisa bikin kereta peluru, dan Amerika bisa kirim Tesla ke luar angkasa, kenapa Indonesia nggak bisa bikin mobil yang bisa naik ke langit? Dan begitulah lahirnya Alfa. Deskripsi teknologi Alfa. Alfa bukan sekadar mimpi di atas PowerPoint. Dia punya rotor seperti drone, bisa lepas landas secara vertikal, dan ditenagai oleh sistem baterai listrik ramah lingkungan. Konsepnya, Urban Air Mobility. Tujuannya, memotong waktu tempuh dari jam jadi menit. Bayangin aja, dari Bekasi ke Jakarta cuma 10 menit, tanpa ngelewatin jalan rusak dan lampu merah 13 kali. Satir birokrasi dan realitas sosial yang harus dimusnah. Tapi ini Indonesia. Begitu masuk tahap uji coba, langsung muncul pertanyaan. Itu mobil terbang, SIM-nya pakai SIM A atau SIM penerbang? STNK-nya bayar pajaknya di mana? Samsat langit? Kalau disuruh minggir sama polisi, minggirnya ke awan mana? Hehehe. Begitulah, sob. Kadang mimpi kita udah di atas langit ketujuh, tapi regulasinya masih nyangkut di jalan berlubang. Pesan moral dan motivasi Gus Afik untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi saya salut. Anak-anak muda ini nggak menunggu sempurna untuk memulai, tapi mereka memulai untuk menyempurnakan. Mereka buktiin bahwa bangsa kita nggak kekurangan otak, cuma kadang kekurangan ruang untuk tumbuh. Alfa adalah simbol bahwa kemerdekaan bukan cuma soal masa lalu, tapi juga masa depan. Bahwa anak bangsa bisa bikin bukan cuma konten TikTok dan prank basi, tapi juga teknologi masa depan. Penutup inspiratif dan ajakan reflektif untuk pemirsa. Jadi, Gus Afik mau tanya ke kalian. Apa mimpi kalian? Karena kadang, yang kita perlukan bukan sayap, tapi keberanian untuk terbang. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Biar semangat anak bangsa terbang lebih tinggi lagi. Sobat Afik sekalian, kita ini hidup di negeri yang aneh. Bisa bikin satelit, tapi sinyal sering hilang. Bisa bikin pesawat, tapi masih ribut soal jendela kelas bocor. Tapi kali ini, izinkan saya bercerita tentang keajaiban yang nyata. Sebuah mobil terbang, bukan dari Jepang, bukan dari Elon Musk, tapi dari Indonesia. Namanya, Vela Alfa. Dibuat oleh PT Vela Nusantara berkolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia, PT DI. Kalau biasanya kita dengar produk kolaborasi, itu artinya sepatu sama selebgram, atau kopi sama artis Korea. Ini beda, sob. Vela Alfa adalah kendaraan udara revolusioner, dan ini bukan mimpi di atas kertas. Inilah latar belakang, membumi dan menggugah rasa bangga nasional. Di balik proyek ini ada semangat anak bangsa yang gak mau terus jadi pasar teknologi asing. PT Vela Nusantara, startup teknologi kedirgantaraan yang berbasis di Bandung, menggandeng PT DI, perusahaan plat merah dengan pengalaman puluhan tahun di dunia penerbangan. Mereka tidak hanya membayangkan masa depan, tapi menciptakannya.
Karena mereka tahu, kalau hanya berharap perubahan dari luar, ya kita akan terus jadi penonton. Tahukah kalian Vela Alpha itu apa? Vela Alpha adalah EVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing. Artinya, dia bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti drone, tanpa butuh landasan pacu. Ditenagai tenaga listrik, dengan sistem propulsi canggih dan sistem kendali otonom serta manual. Ramah lingkungan, rendah emisi, dan ideal untuk mobilitas urban masa depan. Bayangkan, dari Soekarno-Hatta ke Sudirman, cukup 10 menit. Tanpa macet, tanpa klakson, tanpa polusi. Dan yang paling penting, tanpa drama janjian jam 3 tapi datangnya maghrib. Tantangan realitas sosial dan birokrasi yang harus dihormati karena kita cinta Indonesia. Tapi, Sobat Afik, begitu proyek ini mulai mencuri perhatian dunia, muncul juga komentar ala warganet 62 5666667777889. Lah, ini mobil terbang. SIM-nya gimana? Perlu SIM A atau SIM sayap? Kalau kena tilang, mobilnya disuruh turun dulu apa ditarik pakai drone Satpol PP? Hehehe. Ya begitulah. Teknologinya udah 2025, tapi sistem pendukungnya masih 1995. Visi besar dan potensi industri nasional. Tapi jangan salah, Vela Alpha bukan sekadar proyek main-main. Ia adalah titik tolak industri kedirgantaraan nasional ke era baru. Bukan cuma jual komoditas mentah lagi, tapi inovasi kelas dunia. Dan ini bukan proyek satu malam. Sudah diuji coba, dikembangkan dengan presisi tinggi, dan siap dikembangkan ke fase berikutnya, produksi massal dan integrasi dengan ekosistem transportasi nasional. Mereka ingin menjawab kebutuhan masa depan. Transportasi efisien, cepat, bersih, dan cerdas. Sobat Afik, Vela Alpha bukan sekadar alat transportasi, tapi simbol dari mimpi yang berani terbang. Bayangkan anak-anak muda Indonesia bisa bilang, kita bukan cuma pengguna teknologi, kita penciptanya. Karena ternyata, yang kita butuhkan bukan lagi sayap, tapi kepercayaan dan keberanian untuk membangun masa depan sendiri. Yuk kita serius tingkat dewa dulu yuk. Indonesia dikabarkan akan segera memiliki mobil terbang buatan lokal. Produk inovatif ini dikembangkan oleh PT Vela Prima Nusantara bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Kendaraan canggih ini dirancang dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal, VTOL, layaknya drone. Dilengkapi 8 baterai, mobil terbang, bernama Vela Alpha ini akan tersedia dalam 2 versi, yaitu bermesin elektrik murni dan hibrida. Drone berkonsep, mobil terbang, itu diklaim bisa mengantarkan penumpang dari pusat kota Jakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang hanya dalam 8 menit. Kecepatan itu melebihi durasi tempuh kereta bandara yang berkisar 44 menit, maupun mobil yang membutuhkan minimal 60 menit, belum terhitung dengan macet. Drone Vela Alpha pun menyediakan tempat bagasi di belakang kursi penumpang drone tersebut. Vela Aero yang baru berdiri sejak 2020 memastikan drone mereka aman dari risiko gagal terbang. Terlebih Vela Alpha dilengkapi 9 motor listrik. Motor ini menampilkan arsitektur multilane yang mematuhi standar keselamatan tertinggi, menunjukkan komitmen kami untuk memajukan masa depan mobilitas udara. Vela Alpha diyakini sebagai solusi mobilitas masa depan yang efektif untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar. Kehadirannya diharapkan mampu merevolusi transportasi di Indonesia dan mengantarkan bangsa menuju era yang lebih modern dan efisien. Vela Alpha panjangnya 10,8 meter, tinggi 4,2 meter dan rentang sayap 13,1 meter. Kabinnya terdiri dari 2 ruang terpisah, yakni ruang pilot dan penumpang. Muatan maksimum Vela Alpha sebanyak 456 kg. Maksimum take-off weight alias berat tinggal landas maksimumnya 2.850 kg. Vela Alpha punya 2 opsi dapur pacu, murni listrik, eVTOL, dengan daya 216 kWh dan hybrid, HVTOL, 71 kWh. Spesifikasi ini disebut bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen. Pada versi eVTOL diklaim jarak tempuhnya hingga 100 km, operasionalnya sunyi, 0 emisi dan membawa 8 kemasan baterai. Alpha eVTOL diklaim cocok untuk urban air mobility. Sedangkan Alpha HVTOL menggendong mesin pembakaran dalam yang dibantu baterai. Kelebihan versi ini bisa terbang di atas perairan, jarak tempuhnya hingga 400 km yang sesuai keperluan regional air mobility. Kerja sama Vela Aero dan Dirgantara Indonesia dimulai pada 2023.
Vela Aero dikatakan punya target menyelesaikan sertifikasi ALPA pada 2028 dan memasuki layanan pada tahun sama. Tapi kepercayaan dan keberanian untuk membangun masa depan sendiri. Yuk kita serius tingkat dewa dulu yuk. Maka dari itu, yuk kita doakan dan dukung agar Vela Alpha bisa membumbung tinggi, bukan cuma di udara, tapi juga di hati kita semua sebagai kebanggaan Indonesia. Karena kalau bangsa ini bisa bikin mobil terbang, mestinya, kita juga bisa mengangkat derajat pendidikan, moral, dan integritas. Bukan sekadar terbang di langit, tapi juga naik derajat di mata dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Biar teknologi anak bangsa nggak hanya terbang, tapi juga sampai ke langit harapan.